Susuhunan Prabu Hanyokroowati Senopati ing Ngaloga Mataram merupakan raja kedua Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1601 hingga 1613. Dia juga sering disebut dengan gelar Anumerta Panembahan Sedo ing Krapyak, yang bermakna baginda yang wafat di Krapyak. Tokoh ini merupakan ayah dari Sultan Agung, raja terbesar Mataram yang juga pahlawan nasional Indonesia. Dalam video kali ini akan bercerita kisah singkat tentang Prabu Hanyokroowati, raja kedua Mataram. Apabila ada kesalahan saya dalam pengucapan nama, gelar, tahun, maupun perbedaan versi, sebelumnya saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Jinglang Channel. Nama asli dari Prabu Hanyokroowati adalah Raden Mas Jolang, putra Panembahan Senopati, raja pertama Kesultanan Mataram. Ibunya bernama Ratu Mas Waskito Jawi, putri dari Ki Ageng Panjawi, penguasa Pati. Antara kedua orang tua Mas Jolang tersebut masih terjalin hubungan sepupu. Ketika menjabat sebagai Adipati Anom atau putra mahkota, Mas Jolang menikah dengan Ratu Tulung Ayu, putri dari Ponorogo. Namun perkawinan tersebut tidak juga dikaruniai putra. Padahal Mas Jolang terlanjur berjanji jika kelak dirinya menjadi raja, kedudukan Adipati Anom akan diwariskan kepada putra yang dilahirkan dari Ratu Tulung Ayu. Mas Jolang kemudian menikah lagi dengan Dyah Banowati, putri Pangeran Benowo, Raja Pajang. Dyah Banowati yang kemudian bergelar Ratu Mas Hadi melahirkan Raden Mas Rangsang dan Ratu Pandansari yang kelak menjadi istri dari Pangeran Pekik. 4 tahun setelah Mas Jolang naik tahta, ternyata Ratu Tulungayu melahirkan seorang putra bernama Raden Mas Wuryah alias Adipati Martapura. Padahal saat itu jabatan Adipati Anom telah dipegang oleh Mas Rangsang. Mas Jolang juga pernah dikirim oleh ayahnya untuk menghadapi pemberontakan pamannya dari pihak ibu, yaitu Adipati Pragola dari Pati tahun 1600. Pemberontakan tersebut dipicu oleh perkawinan Panembahan Senopati dengan Retno Dumilah putri Madiun sebagai permaisuri kedua. Pragola marah karena khawatir kedudukan kakaknya yaitu Ratu Mas Waskito Jawi terancam. Ia pun memberontak menyatakan Pati lepas dari Mataram. Panembahan Senopati menugasi Mas Jolang untuk memadamkan pemberontakan Pragola. Namun ia tidak mampu mengalahkan kesaktian pamannya itu. Ia bahkan jatuh pingsan karena terluka menghadapi Pragola dan terpaksa dibawa mundur oleh pasukannya. Pemberontakan Adipati Pragola akhirnya ditumpas langsung oleh Panembahan Senopati sendiri. Pangeran Puger alias Raden Mas Kentol Kejuron adalah putra kedua Panembahan Senopati yang lahir dari selir bernama Nyai Adisara. Saat itu putra pertama Senopati yang bernama Raden Rangga Samudra yang lahir dari Roro Semangkin telah meninggal sejak lama. Hal itu membuat Pangeran Puger menjadi putra tertua dan merasa lebih berhak atas tahta Kesultanan Mataram daripada Mas Jolang. Panembahan Senopati meninggal pada tahun 1601 dan digantikan oleh Mas Jolang sebagai Raja Mataram selanjutnya yang bergelar Prabu Hanyokroowati. Pengangkatan tersebut membuat Pangeran Puger sakit hati dan tidak mau menghadap ke pertemuan kenegaraan. Menyadari akan hal itu, Hanyokroowati pun mengangkat kakaknya itu sebagai Adipati Demak. Meskipun demikian, Pangeran Puger tetap saja memberontak pada tahun 1602. Perang saudara antara Mataram dan Demak pun meletus. Akhirnya pada tahun 1605, Pangeran Puger dapat ditangkap dan dibuang ke Kudus.
Pemberontakan selanjutnya terjadi pada tahun 1607, dilakukan oleh Pangeran Jayaraga alias Raden Mas Bartotot, adik Hanyokroowati yang menjadi Bupati Ponorogo. Pemberontakan ini dipadamkan oleh adik yang lain, yaitu Pangeran Pringgoloyo alias Raden Mas Julik, putra Retno Dumilah. Jayaraga tertangkap dan dibuang ke Masjid Watu di Nusa Kambangan. Pada tahun 1610, Hanyokroowati melanjutkan usaha ayahnya, yaitu menaklukkan Surabaya, musuh terkuat Mataram. Serangan-serangan yang dilakukannya sampai akhir pemerintahannya pada tahun 1613 hanya mampu memperlemah perekonomian Surabaya, namun tidak mampu menjatuhkan kota tersebut. Serangan pada tahun 1613 sempat menyebabkan pos-pos VOC di Gresik dan Jordan ikut terbakar. Sebagai permintaan maaf, Hanyokroowati mengizinkan VOC mendirikan pos dagang baru di Jepara. Itu juga mencoba menjalin hubungan dengan markas besar VOC di Ambon. Prabu Hanyokroowati meninggal dunia pada tahun 1613 karena kecelakaan sewaktu berburu kijang di hutan Krapyak. Oleh karena itu, ia pun terkenal dengan gelar Anumerta Panembahan Seto ing Krapyak. Ia dimakamkan di Pesarian Mataram. Putra yang ditunjuk sebagai raja selanjutnya adalah Mas Rangsang. Namun karena sebelumnya pernah berjanji pada istri pertama yaitu Ratu Tulungayu, maka Mas Wuryah pun lebih dahulu dijadikan raja bergelar Adipati Martopuro selama 1 hari. Setelah memerintah selama 1 hari, Adipati Martopuro kemudian digantikan oleh Mas Rangsang atau yang lebih terkenal dengan julukan Sultan Agung. Demikianlah kisah singkat dari Raden Mas Julang atau Panembahan Seto ing Krapyak atau Panembahan Hanyokroowati, Raja kedua Mataram. Apabila ada kesalahan saya dalam pengucapan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik serta saran silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.